Halo, kita mau ngobrol lagi. Kali ini narasumbernya 4 sekaligus. Seru kan? Tuh, aku lagi mau bilang seru banget narasumber kita hari ini. I'm really excited because they are amazing group of siblings. Dan buat kamu yang belum beli buku aku yang kedua, beli ya. Selamat datang penyataan. Ini buku bagus banget, kumpulan puisi dan curhatan, dan banyak kayak pertanyaan, reflection, question, gitu-gitu. Ini harus dengerin ya buat kamu yang seorang parents mau divorce atau going through divorce, atau parents kamu divorce, atau kamu thinking mau divorce atau mau jadi orang tua one day, you better listen karena narasumbernya keren banget. Mereka so talented and so humble. Hai, thank you banget loh udah kasih waktu. Oh, cantik banget. Lagi paling cewek ya. Saya cantik banget. Hai, boleh nggak kenalin dari yang pertama sampai akhir and just tell me one word about you yang describe your personality. Misalnya kalau gue cerewet, energetic, talkative, or like friendly gitu. And your name sampai Elijah duluan ya, terus sampai ke akhir. Are you the first Elijah or not? You're the first, right? No, I'm the the first second. Ezra. Oh, Ezra yang first. Oh my god, I didn't know. Oke, makanya kan. Oke, dari yang pertama deh, dari Ezra deh. Dari Ezra deh yang pertama dulu dong sampai yang akhir. Oke. Aku yang pertama, nama saya Ezra Sutoko. Personality-ku gimana ya? I think I'm just chill, probably. Wow. I don't know. My personality, I don't know. I think being Ezra. Apa ya? Unik kali. Creative. Wow. Dua. Oke, Second one is Elijah. aku Elia. Apa ya? Aku sanguine probably. Sanguine ya. I used to be in unorganized. Apa? I cannot hear. I used to be unorganized. Oh, unorganized. Gue juga unorganized. Kadang-kadang. Tapi I think I'm getting better. Oh, wow. And then the youngest one? Yang ketiga dulu. Kalau saya twinnya Elia, nama saya Elisa. Iya. Ya, kalau saya personality-nya mungkin sekarang lebih cermat dominan kali ya. Nggak tahu Dominan. Oh. Mungkin. Mungkin. Oke. Wow, amazing siblings. Terjadi perubahan. And you guys are all four of you are already married, right? Married, right? Four of you tuh kan. Si guys yang nonton sini karena banyak yang broken home, mereka takut lagi married karena mereka trauma. They think that takut gitu. Misalnya kayak kemarin aja aku interview Pak Ahok aja kan, di bukunya kalau kamu baca anaknya satu trauma married gara-gara ngelihat parentsnya cerai. You know, many kids are going through that trauma phases. How are four of you are successfully married and you four nggak nakal, nggak ke narkoba, nggak aneh-aneh, and you all four are anak baik-baik banget, talented, baik, humble, fun, friendly, and very positive. You are a blessing to your community. So how did your parents divorce didn't make you negative, minder, ansos, marah-marah, kesel, trauma? Itu gimana? Whoever can start. Aku nggak mau maksa. Yang duluan aja. Oke, sorry, boleh nggak aku jawab dulu karena habis ini, sorry, aku harus ke chat room lain. Sorry. First thing adalah, first of all, bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. So kalau I mean yes, we are not crazy right now. Kita nggak rusak sekarang, tapi kita juga bukan datang dari latar belakang yang super baik, and we are still imperfect. Tapi menurut gue sih ya, kehidupan kita tuh pilihan kita. Aku tahu banyak orang menyalahkan their parents, dan I can totally understand. Sebagian orang trauma karena pernikahan orang tua, sehingga nggak mau menikah, nggak berani komit dalam hubungan. Akhirnya just playing around with the dating and things like that. Tapi sekali lagi, life is your choice. Don't blame it on others. Your responsibility and your life. So basically, waktu gue ngeliat situasi seperti itu, gue juga punya trauma dan ketakutan. Tapi balik lagi, sekali lagi none of us perfect. Tapi istilahnya kalau toh sampai lu harus jatuh dalam konflik keluarga lu sendiri, don't blame it on your parents. Kalau lu jatuh dalam konflik keluarga lu, cepet-cepetlah bangkit, basically gitu sih. So don't blame it on others. Karena gini, Tuhan tuh nggak menciptakan untuk keturunan dibiarin ada terus.
Kalau lu ngerti Tuhan bisa matain kutuk keturunan, lu hidup under God's blessing, not under God's curse, basically gitu sih. Amin, amin. Wow, keren, keren. That's a good one answer. And people have choice, ya. Terus we live under God's blessing, not curse. And we cannot keep blaming and blaming. Bagus banget jawabannya, thank you. Ada yang lain mau jawab nggak? Bagus banget. Iya, Karena you guys are not trauma kids. And of course, tadi you said nobody is perfect. Ya memang no kids are perfect. But at least you guys are pretty good. You're doing better than most broken home kids. You should be proud. Yeah, you should be proud, you know. Some broken home kids are on drugs. And you know, they don't want to do anything good with their life. Sampai ada yang nggak naik kelas, nggak selesai sekolah. Many things. Iya, iya. Well, kalau aku boleh share mungkin dari sisi aku, kita semua juga belajar bahwa ternyata kalau kita ngampunin itu bukan kayak sering kali ya kalau kita mau ngampunin gitu ya orang tua kita gitu ya, kita mungkin mikirnya gini, kok enak dia udah bikin rusak hidup aku, kok enak dia udah buat aku miserable gitu kan, kok enak aku ngampunin dia itu utang banyak buat aku gitu kan. Tapi ternyata waktu kita ngampunin sebenarnya itu baik buat diri kita, kayak we are healing up. When we forgive, kita itu kayak healing up. Sehingga our past is not gonna dictate us to the future gitu. When we forgive gitu. Tapi kalau kita nggak ngampunin, justru itu makin jadi kayak accumulating ya, the hate and bitterness, kemudian the anger itu makin numpuk dan it makes you to be like a very 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 miserable person. And karena siapa sih yang mau deket sama orang yang gampang marah gitu kan? Siapa sih yang... Pasti semua orang kabur lama-lama. Iya gitu loh, siapa sih yang bisa enjoy dengan orang yang nyebelin banget, bete banget, insecure banget gitu kan? So I think when you forgive, it's actually healing you gitu, more than healing the person gitu. Yeah, that's good. Wow, ini kuncinya dia forgiveness ya, to be able, you guys are still growing up normally and married and you know, nggak trauma, nggak become a curse to the society, malah you guys are completely opposite, such a blessing and so amazing. I love your church, you know, in Surabaya. It's such a light to the city, you know, and you're helping so many people. It's so beautiful, I think. Wow. Ada yang mau jawab lagi nggak? Jadi satu tuh yang tadi bagus. Sekarang kedua soal forgiveness. Kasih advice dong, every kid. Ini hebat sekali sih. Oke. Kalau dari saya, waktu bad things happen ya, itu my parents jujur kayak rasa marah itu ada, kecewa ada, jengkel ada, and sempat mungkin sama teman-teman yang lain bisa relate sama hidup saya. I became so rough ya, jadi kasar, jadi jahat, jadi nggak bagus lah gitu. But then I think you gotta check your own heart ya. Kalau tadi si Estra kan ngomongin tentang pilihan, Elia ngomongin tentang forgiveness. Saya sendiri diingetin untuk membangun hati sendiri ya, gitu. Karena kita nggak mungkin dong bisa merubah orang tua kita nggak mungkin bisa merubah kondisi mereka gitu. Itu keren tapi banget, good point. Yang bisa berubah adalah hati kita basically, gitu. Nah, satu saya sih nemuinnya ya hatinya harus pelan-pelan dibenerin ya, mungkin kita ini nggak akan mampu lah sebagai manusia, kita nggak akan kuat, kita nggak akan mampu, tapi ada satu pribadi yang bisa mampuin kita, namanya ya Tuhan Yesus, yang bisa nolong kita untuk terima kasihnya, lalu pelan-pelan dia bisa benahin hati kita, mendewasakan hati kita, akhirnya hatinya itu nggak jadi keras tapi kuat gitu loh. Kuat. Nggak jadi istilahnya lembek juga, tapi bisa mengasihi gitu loh. Gitu. Nggak harus kasar lagi, tapi bisa tegas jadinya. So in a positive way. Nah itu dari situ ya izinin Tuhan merubah hati kita sih, ngerjain hati kita. Keren banget sih jawabnya, nggak usah kasar tapi nggak usah keras hatinya tapi kuat, dan nggak usah kasar tapi kita harus tegas. Itu wow, powerful answer. Thank you so much. Bagus. Okay, the last one, the most beautiful one too. Ini amazing woman of God. I like her preaching too. Ini hebat banget perempuan preach. Kalau buat aku sih salah satunya kita perlu tahu identitas diri kita juga ya. Bahwa maksudnya apa sih yang pencipta kita katakan tentang diri kita. Kayak gitu, dan bahwa maksudnya dia menciptakan kita itu apa ya, pribadi yang dikasihi gitu, kayak we are loved
dan maksudnya kayak oke, masa lalu kita barusan bahas juga sih sebenarnya di gereja kita bahwa kayak masa lalu kita itu bisa ada tapi itu nggak menggambarkan siapa diri kita kayak gitu. So saat kita itu punya relationship dengan pencipta kita ya, pribadi Yesus, maksudnya dia itu juga memberitahu kita gitu loh, siapa sih kita itu di dalam dia gitu kan. Dan terus apa ya, kayak kita tuh diciptakan seperti apa, terus kemudian masa depan yang dia sediakan tuh seperti apa. So hal-hal yang seperti itu aku rasa memampukan kita untuk maksudnya looking back kayak apa ya, tahu bahwa itu tetap ada ya kan, itu sesuatu yang kita nggak bisa hapus, tapi kayak itu nggak menggambarkan ya pribadi yang menciptakan kita. Yeah, so we cannot bring our past to our future ya, and it doesn't define us. Penting itu yang kamu bilang identitas diri, itu jawabannya bagus banget sih. Siapa sih dari berempat yang paling sedih when the parents divorce, yang paling susah untuk ikhlas? Karena kan pasti sedih-sedih dong, mana ada anak yang bangun tidur pengen parentsnya kayaknya cerai gitu. Setiap kita meresponi reaktifnya beda. Sesuai dengan kepribadian dan karakternya masing-masing. Iya, coba kalau kamu gimana? How did you express your sadness and how did you deal with it? Supaya yang nonton kan mungkin tipe personality beda-beda. Mungkin nggak semua yang nonton aku kan emotional kayak aku. Mungkin ada yang more like your personality. And how do you cope with your type of personality? Kalau saya nggak langsung meledak di depan. Oh, tapi itu kalau beda. Kalau gue meledak di depan. Nah, kalau gue lebih riset dulu, diem, tapi tanpa saya sadari mendem, selain memendam juga marah gitu kan ya. Terus juga ada kayak anger, ada kesedihan, ada kayak mungkin bitterness juga yang saya punya, tapi nggak sadar tiba-tiba cara saya treating orang lain, connect dengan orang lain itu jadi jelek. Oh iya. Gitu. Nah, ketika saya sadar loh, kok saya jadi kayak gini ya, kok saya jadi jelek ya, kok saya jadi berubah ya gitu. Nah, dari situ maka ya harus gimana ya, harus cek-cek hatinya lagi. Jangan sampai hatinya itu dijadiin tempat sampah gitu ya. Jangan sampai hati kita itu dijadiin tempat pembuangan garbage orang lain, lalu kita biarin hati kita jadi kayak bau kotor gitu. Nah, so ya I just try to ask God help me to fix this heart gitu loh. Karena nggak gampang gitu. Ya nggak gampang. And ini mature banget bahwa kamu bisa sadar that the way you treat people jadi jelek. Itu kan dewasa sekali. Orang kan biasanya nggak mau ngaku. Mereka bisa malah nyalain orang itu aja terus. Padahal itu mungkin sebenarnya kepahitan dari perceraian orang tua kamu. Gitu. Itu mature banget kok. Wah, hebat banget. Wah. When did you realize that? How long did it take? Maybe 6 months, 1 year after the divorce, 2 years, atau kapan? Well, jadi kalau saya boleh jelasin gini, setiap divorce itu pasti akarnya, kalau pohon tumbang itu kan nggak langsung tiba-tiba tumbang. Nah, kroposnya ini kan udah bertahun-tahun. Iya. Ya kan? Memulai kroposnya ini kan udah bertahun-tahun. Nah, saya tuh melihatnya ketika terjadi kropos tuh saya udah mulai pahit gitu loh. Iya. Saya udah mulai jengkel. So, it took quite few years untuk healing up, untuk membereskan, untuk betul-betul kayak move on dan betul-betul get over it dan overcome it gitu loh. Ya, it takes few years lah. Oh, it takes few years. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang di sini nonton personality-nya kayak Koko, what do you advise? Dipendem aja atau talk to someone? Or siapa sih orang yang tepat untuk kalau kamu lagi kepahitan soal perceraian orang tua? Kalau kamu memang nggak biasa open up atau nulis diary atau gimana kok? Yeah, good question. Good question. Very good question. Menurut saya ngomong, ngobrol, share, lalu bukan cuma bisa share, tapi juga izinin Tuhan ngerjain diri kita ini. 3 itu aja udah. Jadi jujur dengan diri, bercoba untuk ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya ya. Gitu, lalu izinin Tuhan untuk ngerjain hati kita lah. Wow.
Oke, izinin Tuhan. Wow, itu keren banget 3 tips. Very practical, very good. And susah banget ya pas mendem itu. Pernah nggak sih kamu ngomong ke orang tua kayak I'm so hurt by your choice or why are you like this gitu. Itu gimana? Karena kan kamu pasti nggak gampang untuk nanya ke papa mama kamu. Kenapa sih papa mama kok tega begini? Harusnya kan mungkin seorang bapak atau seorang ibu nggak boleh kayak gitu gitu. Nah, sih kalau mungkin the way I see your personality, you will talk to your parents, right? I will langsung labrak. Gue tipenya begitu, Kalau labrak, saya- bak, bak, bak. Kalau saya I'm research, so I don't know what to say to them, right? Oh, you don't know what to say. Wow. Iya, nggak tahu mau ngomong apa, ntar dibilang kurang ajar lagi. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Setuju. Wow, jadi you talk to someone you trust ya. Itu siapa akhirnya? Your best friend, your wife, apa? Your brother? My siblings. Oh, your siblings. Wah, keren. Makanya beruntung nih nggak anak sulung. Wow. Oke. How did your siblings help you? Aku bakal nanya satu persatu kan itu. Jadinya how did your siblings help you? What was the most helpful? Jadi biar yang nonton sini kalau mungkin orang tuanya baru cerai, mereka as siblings can support each other instead of just diem aja. Jangan kamu pendiam ya. How do your siblings help you? Do you like sebenarnya ditanya-tanyain atau enggak? Kalau kita punya siblings yang pendiam yang nggak pernah ceritain perasaannya gimana? Mendingan ditanya-tanyain nggak? Sebenarnya kamu suka nggak ditanya-tanyain? Nah, kalau ditanyain, mungkin kita nggak saling nanya, tapi kita kan udah paham ya perasaan satu sama lain. Nah, saya lihatnya gini, saya belajarnya dari tiap saudara itu punya personality yang berbeda-beda. Nah, menariknya, ketika boom terjadi, cara adik saya, cara kembar saya, dan cara koko saya respon itu beda-beda. Iya. Sesuai personality. Lalu saya lihat personality-nya, mungkin yang satu yang lebih tenang, yang satu mungkin lebih memberi ekspresif, yang satu lebih memberi masukan. Tapi nanti di season yang berbeda, yang awalnya tenang, itu bisa jadi lebih emosi gitu kan. Nah, saya ngeliat ambil positifnya aja. Siapa yang di momen itu lagi positif, itu yang saya dengerin. Oh gitu, oke. Ya semua have their own weak moments. Jadinya, they all have their own feeling. You just gotta let them be human gitu, nggak boleh judge them, malah harus rangkul ya. You cannot. Bener. Masalahnya ketika dia lagi blow up, misalnya salah satu blowing up, saya tuh pernah blow up juga kan. Iya. Gitu. Wow, oke. Keren. Oke, Elia. Oke. Kalau aku tuh tipe personality-nya itu I'm more like a people ya. Sanguin gitu. So it's very easy for me to respond kayak gini. It's okay. Itu gampang banget kayak gitu. Yeah. Even though I'm not okay. You know. Kadang gampang banget gua kayak ngomong kayak it's okay. Padahal I'm not okay gitu. So it's more my personality gitu sih. Wow. Gitu. Padahal I'm not okay gitu. Like aku merasa kayak I cannot trust waktu itu ya. Dalam posisi aku merasa aku nggak bisa percaya lawan jenis kayak gitu. Iya. Nggak bisa percaya lawan jenis. Terus, how did you overcome and marry your wife? Many people yang broken home batal terus kan akhirnya karena trust issue-nya jadi gede. Iya kan? So how did you overcome? Iya dong, you overcome it. Kalau you nggak bisa trust the opposite sex, nggak mungkin you're married now. Iya. One of the things yang kita belajar adalah gini ya, keterbukaan itu awal pemulihan. Yeah. So kita harus jujur, terbuka. Saya ini terluka, saya punya insecure, saya punya perasaan distrust. Kita harus terbuka. Karena keterbukaan itu kan awalnya pemulihan. Gitu kan. Nah, yang kedua juga obviously forgiving is healing gitu kan. Iya, forgiveness. Ya. Dan waktu itu aku punya mentor yang juga ngomong sama aku gini. Your future wife is not your past. So don't treat your future like your past. Iya, keren tuh. Oke, catat tuh guys. Don't treat your future like your past. Oke. Iya, maka kamu akan melukai masa depanmu. Wah, dari situ aku mikir, iya juga ya. Bodoh amat aku merusak masa depanku gara-gara masa laluku yang aku nggak ada urusannya gitu loh. Iya, setuju. Nah, waktu itu kita semua punya pilihan kan. Divorce itu make you better or make you bitter. Iya, keren tuh line-nya. Divorce make you better or bitter. And your future is not your past. Itu bagus. Dan you have a mentor. I think orang sukses tuh harus bisa di mentor, ya nggak sih? I think that's really awesome. Iya.
And of course it takes process ya, it takes time to heal up, hingga kita itu nggak perlu nyimpen yang jelek-jelek di hati kita, tapi kita bisa masuk ke lembaran baru masa depan itu dengan spirit yang baru gitu ya, with a new trust, a new belief, new hope kayak gitu. Wow, keren banget sih. How did you explain to your wife that you have some trauma? Mungkin trust issue, mungkin she has to be more patient. Gimana jelasinnya supaya dia nggak usah takut soal itu? Terus kalau lagi kumat, dia ngerti itu gimana? Karena kan nggak banyak orang bisa komunikasiin itu loh. Wow, that's a very good question. Wow, very good. We talk about it, we communicate. Sehingga karena kita kan tak ingat ya bahwa terbuka itu awal pemulihan gitu kan. Sehingga aku bicara sama waktu itu kita masih pacaran gitu ya. Yeah. Honestly, I have kayak trust issue gitu. Yeah. And aku cerita kenapa, what did I see, what did I experience, and what makes me kayak nggak bisa percaya kayak gitu. Iya, itu yang aku ceritain gitu ya, dan dia bisa merespon dan dia helping gitu loh. Dengan menempatkan diri, bukan makin mencoba itu enggak, tapi kayak menempatkan dirinya untuk bisa bantu aku gitu. Wow, oke. Jadi kita memang harus cerita aja ya, dia buka-bukain supaya dia ngerti gitu. Jadi dia nggak merasa kamu nuduhnya atau negative thinking terus gitu. Oke. Terus apa yang kamu lakukan? 3 practical things to fight the negative thoughts. Kalau udah ada distrust kan suka kumat. Kalau ada pikiran apa, dengar apa atau lihat apa. You know what's the trigger and then how you overcome those trigger? Iya, yang pertama buat aku communications is the best ya. Okay. Karena guys, karena kan biasanya kita negatif itu karena we assume kan. Nah, makanya kan diajarin untuk saling tukar pikiran gitu kan. Nah, tukar pikiran termasuk kan komunikasi gitu. Gitu. Ya, itu yang pertama ya, kita communicate gitu kan. Ya, yang kedua buat aku sih I need to ask God to help me gitu loh. With my own heart gitu kan. Gitu. Dan yang ketiga buat aku sih karena gini, we have a same purpose in life. So it makes it easier gitu loh. Nggak kayak she has her own life and her own purpose. Now we serve the same purpose in life. Okay. So it makes it easier gitu ya, having the same direction of life ya. Setuju. Oke, itu catat tuh ya guys. Apalagi kalau you come from broken home nonton ini, better find someone with the same purpose in life. Jadinya lebih gampang dia ngertiin kamunya. Walaupun dia nggak di masa lalu, dia nggak pernah hidup masa lalu kamu, dan nggak pernah lihat sendiri apa yang you went through. Tapi lebih gampang kalau same purpose sama same faith ya. Tuh bisa ngertiin, saling mengisi karena nobody is perfect anyway. Gitu. Wow. Okay, the last one, the most beautiful one again. This is one of the prettiest pastor ever. And aku pernah dengar dia preaching di Surabaya, very good. Ya, soal perempuan itu kodratnya penolong, and you're very powerful speaker. I love it. Thank you so much. Kalau aku sih, ya waktu itu mungkin karena aku cewek ya, jadi terus waktu terjadinya waktu aku lagi kayak remaja-remaja gitu ya. How old? 17, 16? Kayak waktu when it blew up, I think I was 14. 14, oh my god, so young. Wow. Ya. Terus waktu separate, kayaknya aku sekitar 16 kali ya. 16, wow, you're so strong. And being the only girl, itu gimana? Wow. She's strong. Yeah, she is very strong. And she becomes such a powerful woman of God. You know, kalau you didn't tell me your parents divorced, I couldn't tell. Biasanya I could tell because there is so many of my friends that parents divorced kelihatan, tapi kalau you nggak kelihatan sama sekali loh. Yeah, how? Because you're so confident, there is no insecurity in you, and you're so positive and so loving to your husband. There is no, nggak kelihatan ciri-ciri. Biasanya tuh ciri-ciri kelihatan. Orang aja nggak tahu. Aku saking udah banyaknya temen aku kayak begitu, aku bisa lihat gitu. Tapi kalau kamu nggak kelihatan sama sekali, how do you do it? Cerita. So, ya itu sih yang pertama mungkin kayak yang tadi di-mention, belajar untuk acknowledge perasaan kita gitu ya. Apa sih yang lagi kita rasain gitu. Soalnya di awal-awal, waktu itu kayak waktu apa ya, orang-orang mulai tahu, terus kayak mungkin orang berusaha untuk kasih advice, terus mereka bilang kamu nggak boleh marah loh ya, kamu nggak boleh bitter, kamu nggak boleh fight, nggak boleh. So kayak waktu itu nggak boleh kayak, lo maksudmu gimana gitu kan? Maksudnya kayak akunya
jadi makin berontak kan dalam hati, kayak coba aja kalau lo yang ngalamin gini, gue pengen tahu nih reaksi lo ya kan. Iya. Gitu. Tapi terus ya itu sih kayak apa ya, ada mentor juga yang kasih tahu kamu harus acknowledge gitu kayak perasaannya apa. Tapi setelah kita tuh acknowledge perasaan kita, bukan supaya kita berkembang di sana, tapi pertanyaan berikutnya kan, what are you gonna do about it? Gitu kan, oke, you're angry, you're upset, ya kan, kita lagi marah nih, kita lagi dongkol, kita kecewa atau apapun, oke. Terus berikutnya kan, oke, terus habis ini kita ngapain gitu. Jadi kan maksudnya nggak mungkin juga ya kita cuma berkubang di perasaan itu aja gitu, kayak itu juga nggak membantu kita. Terus ya kayak yang maksudnya kok aku yang lain juga ya, kita berusaha untuk either talk to each other atau terus kita juga ngobrol sama mentor gitu yang bisa kayak ngebantu, terus bisa negur juga ya, maksudnya bukan orang yang cuma sekedar oh iya kayak I'll support you all the way, tapi juga orang yang bisa negur, kamu kalau kayak gitu kamu salah, kalau kamu memilih untuk kayak gitu kamu kayak itu nggak tepat buat kamu, itu nggak wise dan sebagainya, kayak gitu sih. Jadi you were 14 ya when it started going. Wow. You pernah nggak kepikiran, karena cewek kan pasti mungkin lebih overthinking ya rata-rata. Pernah nggak kayak it affect your confidence or your school performance or pas your teenage years the parents divorce? Waktu itu mungkin in those years lebih kayak justru contribute untuk membangun diri aku sih. Karena justru sebelum it happen, aku tuh sangat-sangat insecure banget about everything in myself. Kayak tentang kemampuan aku sendiri, terus kayak my appearance, yang kayak gitu-gitu. Cuman ya itu kayak in the process of maksudnya menghadapi ini, terus forgiving and all that, itu balik lagi sih kayak dikembalikan, dijelasin apa sih yang pencipta kita katakan tentang diri kita gitu. So semua hal ini justru malah kayak membentuk karakter aku sih gitu, bahwa kayak aku nih sebenarnya diciptakan itu kayak dengan tujuan yang baik, I have a purpose, I have a greater purpose, and things like that. Dan sebenarnya the event that you came, sebenarnya waktu aku sendiri nulis that sermon tuh apa ya, there's a lot of beban kali ya juga ya di hati, dan karena itu kayak sesuatu yang it's been in my heart gitu, kepingin share juga sama orang lain biar mereka nggak make the same mistake lah ya, kira-kira kayak gitu. So apa ya, itu semua juga terbangun dari pengalaman-pengalaman ini kayak gitu. Wow, it's beautiful, powerful, and you're so honest. Bagus banget. Terus, what was the hardest part about the divorce? What do you think? Mungkin pindah rumahnya atau ketemunya jadi jarang? For each of you, what was the hardest part? And how you overcome like that annoying part, the most annoying part aja gitu? Atau pas orang-orang nanya? Let's be honest. Because our families are public figure, right? Iya, pasti kan orang-orang kepo, apalagi Surabaya kecil, right? They're so judgmental sometimes. First, yang one of the hardest parts adalah gini, the family separations. Like from my grandpa side and to another grandpa side. Itu kayak ada tension gitu loh, kayak tiba-tiba ada we were like this and suddenly boom, kayak you're like enemy gitu. Iya, kasihan you guys di tengah, you are innocent, kasihan banget, ya, kuat banget, hebat. Kayak mau ngomong sama opak sini, om sini, rasanya kayak ada ganjelan, ada tension gitu loh. Nanti sana mau ketemu sini, nanti ada tension gitu, so it's like crazy difficult. Artinya Ngerti. Pasti annoying banget. Banget. Iya, terus how did you neutralize that annoying feeling and mungkin you nggak take sides atau gimana? Sorry. Mungkin aku bisa nambahin gini. Artinya karena kita jadi berasa kayak di tengah-tengah. Iya. Apa-apa salah. Kayak you are expected to honor yang di sana, you are expected to honor yang di sini, and then you are expected to respect yang di sana. It happens to so many kids, you're not alone. Jadi how did you overcome that annoying thing? Hebat banget, jujur banget. Nggak langsung ya, tapi menurut saya ya kita juga harus ya just be who you are, and then belajar untuk mandiri dengan siapa kita ya. Belajar mandiri dengan identitas diri kita itu harus dititipin buat kita. Karena nanti yang lebih susah lagi ketika you are married, okay, your in-law, your future in-laws gonna ask,
Iya. Nanti your future wife gonna ask, your future husband gonna ask. Yang lebih susah lagi nanti anak kita akan nanya. Iya benar. Opa mana, oma mana, kenapa dia tinggal sendiri, kenapa dia mau jadi satu, kalau mereka Iya, senang, benar. rumah dan lain sebagainya. Iya. Setuju. So, what is your advice buat kids? Should they take sides or mereka pretend like it's not separation dan mereka nggak usah sungkan atau gimana? Karena ada anak kan mau take sides jadi cut off contact sama the other side of the family gitu. Atau buat anak mendingan netral aja, nggak usah ikut campur. Salah satu advice saya kepada anak-anak adalah gini, we have to be open ya, we have to be honest, and then I told them, semua orang bisa berbuat kesalahan. Lalu saya bilang gini, dari saya, dari mami, dari opanya, dari omanya, dari siapapun, yang baik ditiru, yang jelek jangan ditiru. Iya, setuju. Dan we have to tell the kids bahwa orang tua pun bisa punya perbuatan yang jelek dan jangan ditiru. Jangan ditiru. Oke, keren. Itu bagus. Itu simple banget. Just as honest as possible aja udah. Nggak usah jelasin muter-muter dan tutup-tutupin dari anak-anak kamu. Bener. Betul, iya. That's a good answer. Powerful. Thank you so much. Ada masukan nggak yang lain? Pasti banyak nih. You guys are so strong. Juga respect aja gitu. Kayak respect kayak kita found in the middle, ada tension harus ini tapi juga harus sana dan lain sebagainya. Pas apa ya, mungkin pas kayak wedding gitu ya. Rasakan juga atau enggak? Wedding. Iya, wedding pasti dramanya banyak gitu. Banyak orang sampai batal gara-gara cuma drama keluarga. Jadi malas gue married tai katanya gitu. It happens, my friends happen. Recently berantem gara-gara cuman orang tuanya kayak nggak mau ketemu-ketemuan kan. Mereka on the wedding day. Kan imagine marriage batal bukan masalah dia sama pasangannya, calon suaminya dia, tapi gara-gara orang tuanya ribet nggak mau ketemu, masa punya 2 wedding, kan dia capek, dia bilang dia nggak mau punya 2 wedding gitu. Iya. Ya itu gimana? Ya respect aja gitu. Respect, oke, keren itu. Ke semua sisi ya gitu. Soalnya itu yang jadi tanggung jawab kita, itu yang jadi porsi kita gitu. Dan misalnya one side nggak suka, kamu ngapain ke sana? Well, I'm just doing my part to respect the same that I would to you. Ya kan gitu. Jadi maksudnya any side ya kita jadi ya itu aja sih ya. Iya. Tapi benar sih respect, tapi gini, kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua pihak. Iya. Tuh guys, catat anak broken home, don't stress. Emang kita nggak bisa menengin semua pihak. So don't stress, don't feel guilty, don't blame yourself. Oke. Ya, first of all karena ini bukan salah kita. Yang kedua, kalau sana yang nggak dewasa, ya irilah. Deal with it. Iya. Gitu, bukan kita gitu. Our job is to be respectful. Our call is to be respectful, ya. Tapi kalau sana nggak bisa happy, ya it's up to you. Deal with it. Iya, benar. Ya, bahasanya itu apa ya? Ya biar sana yang urusan dengan dirinya sendiri. Iya, dengan kebetean dan kepahitannya sendiri yang sana nggak dewasa, itu bukan urusan kamu. Oke, guys, supaya kamu bisa live a normal life even after your parents divorce, you need to have boundaries. Ini aku belajar dari mereka bahwa we need to have boundaries. Yang penting kita respect ya. Terus kamu nggak usah takut untuk bilang ke the other side yang bilang, kamu ngapain ke sana? Kamu harus tegas juga. Karena kan kamu ngelakuin nggak salah. You are the mature one here. Karena sometimes umur itu nggak guarantee. Sometimes the adult one can be more childish than you guys are yang even younger kan. Oke, jadinya you need to ya nggak usah takut kalau apa yang kamu lakuin bener. I'm just paying respect to you, just like I'm paying respect to them. Itu nggak apa-apa ya. Yang penting mungkin tone-nya kita jangan di-raise gitu ya. Oke. Terus menurut kamu perlu nggak izin one side kalau mau ketemu di other side? Terus kalau wedding possible nggak sih dua-duanya ketemu bareng aja? We, as a kid we need to just say papa mama be mature enough ketemuan di wedding kita gitu atau gimana? Kalau sejauh ini kita nggak pernah yang kayak izin atau apa gitu enggak sih? Iya, nggak usah ya. Oke. Ya kayak ya tergantung dengan parentsnya ya kayak di masing-masing keluarga seperti apa. Cuman kayak di situasi kita masih yang kayak harus izin atau apa kayak gitu enggak. Kayak ya apa ya saling encourage kita untuk juga saling menghormati gitu kan kayak gitu. Terus kalau pas di wedding dan lain sebagainya ya karena yang wedding terakhir aku sih ya. Jadi aku yang ingat, jadi ya untungnya waktu itu kayak keduanya sama-sama gini, oke kayak you're our daughter, jadi ya udah maksudnya we'll do this for you kayak gitu loh, which I'm really glad about gitu.
hebat banget sih. Terus how did you kalau both of them talk bad about each other misalnya, karena kan parents pasti kalau divorce pasti ada sesuatu yang wrong. How do you deal with it? Kamu komporin, what's your advice for the kids yang nonton ini, yang mungkin need advice kalau misalnya mereka keep talking bad about each other, what do you do? What is the best way to do? Ketika mereka lagi kayak gitu ya, kita cuman lebih baik kita diam dengerin, tapi dari hati kita harus milah nih mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Itu. Jadi dari hati kita harus milah, dan ya sekali lagi bitterness itu kan bisa masuk gara-gara yang satu ngomong ini, yang satu ngomong gitu kan. Iya. Nah dari situ kita yang harus intinya jaga hati kita sendiri lah. Pokoknya kita dengerin dengan hormat, tapi jangan dimasukin. Okay. Karena ya hati kita ini bukan tempat sampah dua orang yang nggak dewasa, maksudnya ya kan gitu ya. Iya, benar. Bukan tempat sampah yang maksudnya gini, just because you hate him atau you hate her, don't dump it on us gitu loh. Jangan di. Nah, untuk bisa sampai ke sana itu memang buat kita nggak gampang. Tapi first ya, seperti yang tadi Elisheba bilang, kenali Tuhan, dekat sama Tuhan, biar Dia kasih kita identitas. Dari situ saya rasa kita akan jadi dewasa dan makin mandiri. Iya. Nah, dari situ kita bisa make decision. Karena misalnya dalam pernikahan, ada yang orang tua sisi sini mau kontrol ini, mau atur ini, yang sana mau kontrol ini, atur ini. So, jujur aja dalam pernikahan saya ambil keputusan ini. No, yang menikah itu adalah saya dan istri saya. Yang 2+1 itu adalah saya dan istri saya, bukan orang tua saya. Oleh sebab itu, ketika kita ngatur untuk pernikahan kita, untuk suami istri ini. Bukan untuk orang tua dan ego-ego mereka ya. Wow. No, iya. Kita nggak Bagus bisa. banget. Kasihan pasangan kita yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba harus nanganin deal dengan all the Drama. garbage. Kalau Iya. kita nih, sisi Iya, yang- bener-bener kasihan pasangan kamu juga, bener. Kalau kita Wow. ini, satu parents kita yang divorce, yang satu lagi nggak divorce parents-nya. Nah, yang orang tuanya divorce harus bisa, istilahnya gini, tegas tapi nggak kasar ya. Iya, keren itu. Tegas, kasar, kuat tapi nggak keras. Itu bagus banget. Nah, iya, disasif tapi jangan jahat, gitu loh. Iya, bener. Supaya apa? Kita bisa melindungi pasangan kita ini. Because Setuju. you're building the future, yang tadi Elia bilang, kita juga harus guarding the future dong. Bener. Gitu. Setuju. And kita harus guard our pasangan, karena kita nggak bisa expect dong kalau mereka memang anaknya nggak dari orang tuanya nggak cerai, kita nggak bisa terlalu expect too much juga from her for her to understand. Jadi kita harus jaga dan tegas juga dan keep boundaries ya, karena kan ini udah masa depan kamu dan istri kamu, udah bukan ego-ego orang tua kamu lagi, dan dia juga harusnya nggak usah have to deal with that gitu. Bener, bagus banget loh itu, bagus banget. Thank you for such a great answer. Thank you. Thank you. Iya, kalau ada yang mau cerita lagi nggak? Ada sharing in your wedding day, how did you save yourself from the drama, or tips-tips when the drama happens, atau kalau lagi berdua, lagi panas, ngomongin jelek to each other, atau mungkin member keluarga kalian, kayak tante, om, kadang-kadang kan juga suka ikut campur nih. Oh iya. Iya. Well, kalau aku boleh bilang ya, yang pertama hal sebagai kita yang akan menikah ya, kita sekali lagi seperti yang Elisa bilang, ya kita minta Tuhan nikmat bahwa yang menikah itu kita dan ini masa depan kita. Kalau lu mau drama terserah lu, kalau lu gak dewasa terserah lu. Tapi ini acara kita, kalau lu mau datang silakan, kalau lu gak datang silakan, karena kita undang semua, tapi kita nggak bisa menyenangkan semua. Bener. Wah, keren banget. Kita undang semua, tapi kita nggak bisa menyenangkan semua. Wow, catat itu bagus banget. Thank you. Basically itu yang kita lakuin. Kita undang semua, tapi kita nggak bisa nyenengin semua. Bener, bener. Kalau kamu mau nggak nyapa, kamu mau bete, kamu mau mencucu, kamu mau apa, it's all your responsibility. I'm not responsible for that. Gitu. Oke, keren. Tuh, kids, you need to know, hear them. Keren banget. You are not responsible for the parents punya drama and ego and all the territorial gitu. Oke, keren. Ya, jadinya ini guys, dia bukan salah kamu kalau orang tua kamu marriage-nya fell apart, bukan salah kamu kalau mereka masih penuh kebencian, bukan salah kamu kalau mereka teritorial, posesif, ego, masih mau buktiin sana sini. Oke. Jadi kita harus bener-bener jadi anak tuh minta Tuhan hikmat, doa banyak, dan put boundaries ya, tegas. Jadinya kita bisa tetap stay positif dan semuanya berjalan lancar. Gitu.
Wow, it's good banget nih kalau cewek. Bukannya kamu emosional pernah nggak sih cengeng-cengeng pas masih muda gitu, atau cengeng-cengeng kayak why did it happen to me? Karena banyak anak kan kayaknya aku ngomong ke cewek kita suka baper gitu. How did you handle your emotions and feelings? Karena cewek kan lebih susah kadang-kadang kontrol emosinya. Ya, mungkin that's juga the benefit of having brothers. Iya ya. So kan diingetin kan, ya nggak usah gitu lah, kayak apa kayak gitu. Awal-awalnya kan gitu, terus kita kan, kenapa sih, masa kamu nggak ngerti? Tapi kayak lama-kelamaan kayak aku sendiri merasa bahwa itu membentuk pribadiku sih gitu. Bahwa maksudnya kayak, apa ya, oke lah kayak kita ada perasaan gini gitu. Cuman ya itu kayak, terus emang masa itu juga mau di entertain selama apa kayak gitu kan ya. Terus kayak, mungkin kayak having brothers lebih ngajarin aku, oke, you feel something. Terus habis itu apa gitu, kayak what do we do about it, kayak gitu-gitu kan. Dan juga misalnya kayak pas kadang misalnya aku share sama mereka dan they give me advice gitu, oh ya jadi belajar sesuatu lagi gitu ya, terus belajar kayak gimana sih kita bisa respon ke perasaan kita sendiri ya, sering kali juga ya. Wow. Terus kalau what do you guys advise untuk anak-anak yang parentsnya broken home kalau salah satu lagi sedih? Karena kan biasa kalau perceraian ada satu yang belum move on atau satu yang mungkin kadang-kadang lebih kelihatan sedih atau lebih weak. Itu gimana? How do you comfort them without being too involved sampai you juga down gitu? Ya, boleh nggak kalau aku bilang ya, yang paling penting dealing with divorce, dealing with all kind of issues, dealing with grief, dealing with sadness and everything. Yang paling penting, the foundation adalah gini, your identity. Oke. Wah, catat tuh guys, paling penting tuh identity. Yes, everything goes back to your identity in Christ. Ya, makanya gini, penting banget. I'm not trying to be spiritual, I'm not trying to preach here. Tapi penting banget untuk kita bisa tahu gini, who we are in God. And who God is for us. Amin. Itu the strongest foundation for every human being dealing with anything. Bisa elaborate gak? Cerita lebih lagi, preaching lagi ya bagus kok. Aku seneng. Bisa nggak? Kalau mereka nggak tahu, maksudnya kita apa sih? Who are we in God? Kan mungkin yang denger sini nggak tahu gitu. Dia bisa bantuin nggak? Oke, ya. Who God is for us artinya gini. Yang Yesus sudah kerjain buat kita. Dia udah mati untuk ngampunin masa lalu kita, dia udah mati untuk memulihkan kita, dia udah mati untuk mengampuni semua kegagalan kita, dia udah mati untuk mematahkan semua kutuk. So we are not under curse, kita bukan 7 keturunan bakal cerai-cerai, udah nggak ada itu semua. Karena apa? Amin. Yang Tuhan udah kerjakan di atas kayu salib is done, is giving us a great future. Dan kita ini, who we are in God, our identity, kita dicintai Tuhan apapun jeleknya kita, apapun bobroknya kita diperkenan Tuhan, bukan karena baiknya kita, tapi just because we're responding in faith, itu aja. Ya, kita dibuat Tuhan jadi berharga banget, dia mau mati buat kita. I think that's like, you know, the greatest identity revealing. Wow, that's a good answer. Untuk identitinya kita harus kuat ya. Terus how did you comfort one of the parents yang lebih weak during the divorce atau lebih affected, lebih galau gitu? Oh, comforting parents yang lagi galau ya? Iya. Tapi what we did is like this, we spend time. Ya kita nemenin kan, kayak nemenin makan, nemenin apa, nganter-nganterin gitu, sambil dengerin curhat gitu. Iya, nemenin curhat ya. Ya kita temenin aja, karena kan dia minta untuk keluarin kan gitu. Kalau nggak juga malah sama siapa ya? Iya gitu. Juga kadang parents ada yang nggak punya teman nggak? Iya. Tapi juga sebenarnya. Oke. Wah, bagus banget sih, tapi jawabannya Ferry itu. Terus masukan dikit buat yang mau married ya, kalau orang waktu perang dunia ke berapa itu yang saya ingat, mereka mau perang dunia aja tanda tangan agreement ya. Tanda tangan agreementnya apa? Lu mau ngebom boleh, lu mau nembak boleh, lu mau lempar granat boleh, tapi satu yang nggak boleh adalah jangan pakai nuklir, bener ya? Iya. Dalam perang dunia kan ada gitu. Nah, kalau nanti kita suatu hari mau nikah, jangan kalau perang berantem itu wajar-wajar aja lah ya. Iya. Kan pasti bisa, konflik pasti datang. Tapi jangan pakai nuklir. Iya. Nuklir itu apa? Jangan ngomong mau cerai. Itu namanya nuklir.
nggak usah ngomongin kamu itu kayak mamamu, kamu kayak papamu, jangan. Itu Ya, namanya dicatat tuh, nuklir. bagus nih, jawabannya bagus Itu banget, catat nih nggak guys. boleh bawa nuklir. Mau berantem boleh, tapi jangan lempar nuklir satu sama lain. Ledak semua gitu. Nah, kalau kita ini anak dari orang tua yang divorce, ya kan? Jangan bawa nuklir buat diri kita. Kata-kata yang sering muncul, I don't wanna be like him, I don't wanna be like her. Iya. Wow, itu keren Nah, banget. itu nuklir buat diri kita sendiri. Sebab di momen kita ngomong, aku nggak mau kayak dia, makin kita seperti dia. Iya. Aduh, oke. Jadi kita ngomongnya harus gimana dong? Harus Jadi gimana kita bagus. ngomongnya, I just wanna be like Christ. Oke, keren. Ya, identitasnya I just wanna be like Christ, I just wanna be like Christ. Bentuk aku aja, iya. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita ini anaknya orang yang divorce, jangan ngomong gini, God, I hate you. Ya, itu nggak Sorry, boleh. kadang nggak gampang ya. Kadang nggak gampang buat kita dalam kondisi yang sakit, terluka untuk ngomong God, I hate you, nggak gampang. Iya. Tapi di momen terburuk kita, justru kita makin butuh Tuhan. Iya, Iya. benar. Wow. Terus jangan bawa nuklir buat diri kita sendiri. Intinya Oke, jadinya jangan bawa nuklir buat diri kita sendiri, bilang I don't wanna be like him, I don't wanna be like her, terus nggak boleh bilang I hate you God, terus ada apa lagi nggak? Ini bagus banget, very practical. Ada apa lagi nggak? Saya itu bener banget yang tadi disampaikan. I was thinking of saying that actually. Yang itu kayak aku nggak mau jadi kayak dia, aku nggak mau jadi kayak kayak our parents atau sebenarnya just about anybody gitu. Soalnya aku dulu kayak gitu. Aku mengalami itu, karena Iya, cewek pasti ngomong gitu lah. Oh iya, you be like her. Iya. Iya. I was kayak from the experience I was hurt. Terus Yeah. kayak aku marah, ya kan, aku lagi hatinya juga pahit. Terus kemudian aku selalu ngomong kayak gitu. Aku nggak mau kayak dia, aku nggak mau kayak dia. Nah, semakin aku ngomong kayak gitu, semakin malah kayak tingkah lakunya aku, terus kemudian behavior itu tuh malah justru jadi semakin mirip. Wah, ini bagus banget. This is really good. Kan, gitu. Bener. Jadi terus kalau gitu kita Iya. Connection. kita kan kayak masa kita kayak benci sama diri kita lagi gitu kan, Iya, nggak mungkin iya. kan gitu ya. Itu jadi kembali lagi sih kayak itu yang kayak Elisa tadi juga sampaikan, kayak berarti kayak Tuhan itu mau bentuk kita jadi kayak apa sih gitu, dan maksudnya berdamai aja gitu dengan, maksudnya kan pastilah ada yang bilang, orang yang bilang kamu mirip ini ya, kamu mirip itu ya, apa gitu. Ya udah gitu, maksudnya kita ambil yang positifnya apa, ya yang negatifnya ya kita nggak usah maksudnya tiru juga gitu. Dan maksudnya justru contoh kehidupan mereka, kalau baik ya kita ambil, kalau yang buruk ya itu juga jadi contoh untuk ya kita nggak usah kayak gitu. Betul, bagus banget. So each of you, gimana, how you go through pas orang nanya-nanya, what do you think is the best answer buat anak yang going through a broken home? Pasti kan orang nanya, kalau nggak tetangga, tante, oma, opa, what is the best answer? Kalau orang nanya, orang kepo atau orang adu domba kan bisa aja kan. Oh iya. Oke. So kalau boleh aku respon nih di pertanyaan ini, apalagi waktu itu kita ya. Orang tua kita kan pendeta. The whole church was, ada yang benar-benar peduli, ada yang kepo, ada yang di luar gereja kita, ada yang udah macam-macam deh. Tapi buat kita sih gini sih, I think apalagi di serial kemarin di gereja kita Alpha Omega Church, kita bahas tentang rasa bersalah. I think it's very good to be open. Ketika kita punya kelemahan, ada kelemahan yang memang perlu disembunyiin dan orang lain nggak perlu tahu. Tapi ada kelemahan yang lebih baik you be honest with it. Kalau enggak, itu akan menghantui lu terus. Kayak gitu. Dan kalau adalah orang-orang yang istilahnya, apalagi dalam perceraian orang tua, ketika mereka tahu ya, let's just be open, be honest. Ketika mereka nggak perlu tahu ya, kita jujur aja, ya lagi ada pergumulan, didoain aja. Tapi kalau mereka ada orang-orang yang sincere terhadap keluarga kita, let's be honest. Karena ini yang seringkali juga terjadi, orang nggak berani open terhadap kelemahannya, sampai akhirnya yang terjadi adalah orang nggak bisa nolong. Akhirnya kelemahan itu dan borok itu akan ada di sana terus gitu. Akhirnya kita yang rugi sendiri kan, basically gitu ya, kalau dari aku sih kira-kira seperti itu. Wow, that's good answer. Terus pernah nggak merasa feel kayak everyone is judging you? How do you overcome that, judging your parents gitu? Atau jadi malah minder? Kalau aku sih nggak minder, tapi banyak anak lain
Kalau pas parents cerai jadi minder, jadi timid, di sekolah jadi ansos. Kayak aku ngobrol sama psikologis, ada anak-anak yang dibawa orang tuanya, kok nih anak jadi nggak di sekolah nggak mau bergaul lagi gitu. Jadi untuk advice kamu apa buat anak-anak yang minder karena orang tuanya cerai atau feel like the whole world is judging them gitu? Ya, anehnya gini ya, kalau kita boleh cerita, when that happen itu waktu kita just graduated and then we're langsung Umur kayak, berapa? we were 23 ya, 23. 23. Dan kita langsung terjun ke dunia pelayanan kita. So, dealing with people yang istilahnya kayak gitu ya, kemudian dan lain sebagainya itu, honestly, I'm not trying to make this up ya. Honestly, kita itu find our foundation of identity in who God is. Back at it ya, that's the real solution. Karena everything else itu cuma temporary. Bener sih. Ya udah mau apa lagi, tapi untungnya gini ya, kita percaya dia bisa pakai ini semua untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau boleh aku tambahin sedikit dari apa yang Elia sharing adalah gini sih, bagusnya kita punya Tuhan adalah gini, oke? Kita tidak mencoba ngajak orang untuk kenal Tuhan kita, tapi kerennya kita kenal Tuhan kita adalah gini, when I am weak, He is strong. Waktu kita lemah, dia kuat. Buktinya apa? Istilahnya gini, banyak orang mencoba supaya keluarganya jadi kelihatan perfect, kelihatan keren, kelihatan kuat. Kita nggak perlu gitu. Because this is the thing, God love the imperfect. Tuhan tuh cinta orang nggak sempurna kayak kita. So the moment kita lagi weak, disitulah momennya Tuhan menyatakan kekuatannya di jalan kita. So your life become stronger ketika kekuatannya Tuhan masuk ke dalam kita. Basically. Amin. Nah, itu keren banget. Mereka kecewa ketika kita lagi lemah ya. Terus, do you have any advice buat anak-anak yang mungkin parentsnya baru aja fresh divorce and dia nggak bisa ngerti kata-kata kamu yang sekarang kalau semua ntar bakal buat kebaikan. Advice-nya apa nih, lagi pahit-pahitnya cerita, dia lagi anger, terus kayaknya dia shock dengan semua perubahan hidup. Mungkin papanya sekarang udah nggak ada di rumah mereka lagi, papanya mungkin udah punya istri baru atau mamanya udah punya suami baru. Itu apa advice kalian? Karena you guys are very wise and very mature. Kalau misalnya baru terjadi, marah aja deh. Dengan caramu masing-masing marah. Ada yang diem, ada yang mungkin kecewa, ada yang nangis, yang teriak-teriak. Ya marah dulu aja nggak apa-apa. Tapi yang penting gini, jangan rusak hati kita, pelan-pelan benahin hati. Terus jangan rusak masa depan kita. Tata lagi. Catat tuh, jangan rusak masa depan kita. Itu bagus banget. Ya, nah tadi dibilang ya you will be better or bitter ya. Pasti sekarang bitter lah kalau baru terjadi. But let's get better aja udah. Iya, gitu. benar-benar. Karena don't let any condition untuk dictate our future kan. Iya. Keren, dicatat tuh, don't let any condition dictate our future, benar. Iya. So how do you deal with the changes though? Kalau kamu kangen salah satu parent, itu gimana? Atau deal with the changes kayak udah gathering, udah beda lagi, atau liburan. Masa liburan kan susah, kamu liburan sama yang mana? Natal, tahun baru sama yang mana nih? Gimana tuh? Chinese New Year sama yang mana? You just call, WA, call, that's it. That's it, oke. Ya, atau kalau memang ayah ajak makan gitu. Oke. Terus kalau liburan pilihnya gimana? Sama yang mana? Liburan. Kalau liburan. Iya. Ya ngatur waktu aja ya. Kadang misalnya kita kayak big day, misalnya pas hari raya atau apa, Christmas apa, kita atur aja hari apa sama sisi sini, hari apa sama sisi yang mana, gitu-gitu aja sih. Wow, you guys four of you kompak banget ya, going through this berempat kompak banget ya. Ya lumayan. Tapi mungkin itu justru yang membuat kita semakin dekat juga kan. Proses itu yang membuat kita. Oh, malah proses itu semua makin dekat. Oke, terus gimana kalau untuk yang denger sini mungkin mereka malu open up to their siblings, what is your advice? So it's easier. Karena nggak semua orang gampang open up, bisa kayak kita komunikasi gini. Malah lebih banyak yang nggak bisa ke siblings ya, bahwa to let them know they are hurting. Itu gimana? If they need support from the other siblings. Kalau saya, setiap siblings itu pasti ada kekurangannya. Yeah. Tapi jangan lupa, setiap siblings dengan personality mereka pasti ada kelebihannya. Yeah. So ya kita belajar dari kelebihan masing-masing aja udah. Apalagi decision-nya nggak gampang. Nanti saya blow up-nya beda, dia blow up-nya beda, yang lain blow up-nya beda. Gitu kan. So
Ya, kita belajar dari kekuatannya tiap saudara masing-masing aja. Bener. Diambil positifnya. Dan kalau boleh aku nambahin ya, what if kalau ada orang yang anak tunggal gitu ya, Wah, ya. kalau Iya. punya istri. Iya. Saya bersyukurnya adalah gini, aku bersyukur gini, aku berada di sebuah gereja, yang gereja itu punya komunitas, namanya itu Komsel. Iya. Dan dari situlah itu, istilahnya gini, kalau Anda berada dalam situasi itu and you don't have any siblings to share with atau curhat, carilah kawan-kawan yang membangun. Jangan asal kawan. Karena tidak, to be honest, sorry, aku orangnya jujur banget, nggak semua kawan membangun. Di masa lu stres, akan ada kawan-kawan yang juga ngancurin lu. Iya. Iya, setuju tuh. Catat tuh guys, hati-hati ya kalau lagi broken home, lagi vulnerable, galau, kita malah tambah hancur kalau ke temen yang salah. Exactly. So basically, cari teman yang membangun. Kalau teman nggak membangun, well, lu bisa terjun bebas, basically kayak gitu. Dan itu juga termasuk yang aku mention tadi ya, temen yang bukan hanya oh aku support kamu all the way apapun keputusan kamu, tapi juga temen yang bisa menegur advice kita. yang baik, ya. Kamu kalau kayak gini kamu keliru loh, kamu kalau gini kamu jangan, kayak Iya. temen. Ada juga perlu teman yang berani ngobrol, yang membangun, meskipun nyakitin kita. Iya. Karena ada kata-kata yang bilang gitu kan, ada lawan yang cium secara berlimpah-limpah, tapi ada kawan yang memukul dengan maksud yang baik. Iya. So find good friends yang meskipun dia harus pukul lu, dia pukul tapi untuk membangun kita gitu sih. Jangan hanya people pleaser aja. Iya. Iya, setuju. Oke, jadi juga juga perlu mentor ya untuk bisa go through a divorce. I think it's good to have a mentor or the right community ya. Jadinya they can tell us right or wrong tanpa cuman basa-basi atau cuman compliment doang. Puji-puji, bener Yeah. banget sih itu. Terus kalau misalnya kan kadang-kadang divorce, I don't know about you, tapi buat anak lain banyak divorce itu membuat mereka jadi nggak bisa respect sama salah satu parentsnya. Itu gimana? How do you still treat them with respect when deep inside lu nggak bisa bohong dong, lu udah nggak lose respect sama ini parent gitu. Kenapa sih mereka begitu? Pasti kan ada yang satu lebih disalahin nggak sih? Nggak mungkin 50-50 banget. Kadang-kadang pasti sebagai anak pasti lu masih ada mungkin 60% ke yang satu, 40% ke yang satu. Itu gimana? How do you treat the parent that you don't really like gitu? Atau you don't really respect them? Kalau saya nemunya memang nggak gampang, tapi makin kesini saya belajar gini. Saya menemukan bahwa honor is given, right? But respect is earned ya. Iya. So, nah seringkali parents yang divorce, they cannot be respected. Iya. One of them at least kadang-kadang kan nggak dijadiin di blame kan. Cuman dari sisi kita, because honor is given, we can give honor to them. Oke. Itu caranya gimana? Give honor to them. Karena kadang banyak kids they don't know how. They just udah disappointed banget, udah nggak mau ngomong lagi. Malah ada satu temen aku teriak-teriakan loh, langsung nggak bisa ngomong biasa aja selalu. Ya. Ketemu aja udah males, katanya ketemu aja udah males. Dari kata-kata, terus ya attitude, mungkin kita juga bisa, walaupun nggak bisa deket ya, pastinya akan ada pasti akan ada. Tapi paling tidak, walaupun nggak bisa deket, paling nggak ya mungkin ya say hi, mungkin ajak makan aja, ketemu kafe gitu, bisa aja kan? Atau kayak aku dulu juga dikasih masukan juga ya sama mentor aku, dia bilang kalau kamu sebagai anak, kamu porsi kamu menghormati itu memang sudah bagian kamu. Dan maksudnya gini, menghormati itu bukan berarti terus kita pasti jadi kayak the bestest of friends, kita jadi kayak sahabat, kayak deket banget, kayak tidak pernah terjadi masalah di antara kita. Iya. Nggak bisa kayak gitu, itu fake dong. Kalau kayak gitu kan susah. Iya. Hanya, jadi menghormati itu nggak kayak gitu. Oke, Itu keren. Bagus, catat tuh guys. Menghormati kayak gimana? Contohnya menghormati mungkin ulang tahun mereka, atau apa mereka kita datang atau gimana? Ya, menghormati itu perlakukan mereka selayaknya kita memperlakukan manusia aja gitu loh. Oh, Ya kan? bagus. Nggak usah ngomong teriak-teriak, nggak usah ngomong juga diem-diem. Biasa, just like we would any other person gitu kan. Kayak orang pada umumnya yang kita jumpai gitu. Ya walaupun kadang pastilah ada kayak jengkel atau kayak hati yang nggak enak kayak gitu. Cuman aku rasa di situlah di momen kayak kita bisa kita sendiri membentuk dan melatih kedewasaan pribadi kita, emosi kita. Untuk kan maksudnya gini ya, kayak kalau kita ketemu orang gitu kan, orang yang kita
baru ketemu atau misalnya orang di kafe atau di kerjaan, kan nggak mungkin ya kita ketemu sama mereka terus kita maki-maki, marah-marah, kayak gitu kan. Nah sedangkan maksudnya at least ini orang yang punya hubungan darah lah gitu sama kita. Iya, yang ngelahirin atau malah salah satu yang bantu ngelahirin, yang buatkan. Iya. Kalau sama, misalnya sama orang luar aja kita bisa hormat dan honor seperti itu, kenapa lah nggak kita bagi spirit ya kan, juga justru untuk orang yang punya hubungan darah sama kita lah. Ya kan? I think kunci yang Elisa sampaikan tadi itu very strong, it's a very strong key ya. Elisa mungkin membahasakan itu dalam bahasa Indonesia, honor and respect. Yes, some people mungkin ketika konflik terjadi and they're not behaving respect, bisa di respect, ya at least we honor them. Ya seperti yang tadi dibahas, kayak bagaimana kita menghonor mereka. Ya kalau kita perlu say hi, we say hi, ulang tahun kita perhatiin, things like that. Ketika sakit perlu dibantu. But when it's respect, it's a different level. Tapi kalau nggak jadi sahabat, nggak terlalu deket, nggak apa-apa. Kalau ketemu sebulan cuman sekali, boleh nggak? Menurut kalian? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau ketemu cuma sebulan cuma sekali ketemunya atau 2 kali, nggak mau sering-sering, nggak mau tiap weekend, itu oke nggak? Kadang-kadang soalnya juga gini, daripada kalau setiap kali ketemu juga berantem saling menyakiti. atau saling menyakiti, Iya, malah saling menyakiti. Distance atau jarak itu justru menjaga supaya kita bisa tetap respect loh. Iya, bener. Oke. Ya, kids knows your boundaries ya. Ini keren banget nih, bagus jawabannya. Masih bijak tapi manusiawi. Karena kadang orang kalau belum ngalamin parents divorce, advice-nya enggak lah, kamu masih harus dekat banget apa. Kan nggak segampang itu gitu. Iya benar. Apalagi kalau masih awal-awal ya, it's okay banget gitu loh. Sangat understandable gitu. Nanti as we grow, as we change, as our hearts transforms, things will be changed too. Iya. Oke. Keren banget sih. Thank you so much. Oke, your favorite verses from four of you. Kita kan udah lebih waktunya. Sorry loh, nggak kerasa ngobrol sama kalian. Sangat wise and very positive. We should do more. Your favorite verse and why? Each of you. Biar yang nguatin, yang denger kan. Oke, kalau buat aku ya, one of the strongest verse yang benar-benar always hit me itu from Romans chapter 5 verse 8. Bahwa gini loh, Tuhan tuh mati buat kita waktu kita masih berdosa, waktu kita lemah, dan waktu kita masih kotor. And that grace, mercy that we receive, it will always membuat hati kita tuh bersyukur, rendah hati, membuat hati kita tuh stay grounded on what Jesus has done for us. So that's for me. Romans chapter 5. Thank you for sharing. Dan itu juga bakal lebih gampang ya kalau kita tahu ayat itu, gampang juga maafin orang tua kita yang bercerai atau yang buat kita kecewa, nyakitin hati kita. Bener, karena Yesus itu juga udah mati buat dosa kita. Iya, buat teman-teman yang lagi marah sekarang ya, kita juga pernah marah kan. Tapi kita juga kadang pernah diingetin gini waktu marah. Emang lu nggak bakal gitu? Emang lu bakal lebih baik? Lu jangan belagu sekarang. Marah nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau satu hari kita gagal gimana juga. Benar, gitu. setuju. Karena kan kita juga punya dosa. Iya, and forgiven people forgive other people. If you have so much hard time to forgive, you don't know how much you're forgiven. Itu makanya aku suka banget ayat itu juga sih. Iya. Thank you. Kalau aku dari Matius 7 ayat 11, ayat itu kayak always hit me. Dia bilang kalau kamu yang jahat sebutannya, atau kayak kita yang nggak sempurna di dunia itu, tahu memikirkan yang baik buat anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga. Dia nggak lagi mikirin yang terbaik buat kamu. So waktu aku maksudku membaca ayat itu dan bener-bener memaknainya itu bicara banyak banget buat diri aku. Dan juga buat istilahnya gambar diri, identitas aku, ya kan? Dan maksudnya itu bahwa Tuhan itu dia bisa jadi figur orang tua buat kita, walaupun orang tua kita di dunia tuh nggak sempurna. Kita punya Bapa di sorga yang sempurna, yang justru dia pencipta hidup kita, yang selalu merancangkan yang terbaik lah buat setiap kita semua.
Wow, powerful, powerful. Bayangin, bapak yang jahat aja nggak sempurna ya. Bayangin kadang-kadang aku pernah nonton berita, actually just recently, orang itu di mana ya, di luar Jakarta, tapi masih di Indonesia nyuri, gara-gara corona gini dia di PHK. Dia nggak punya uang untuk kasih makan anaknya, dan dia rela nyuri, hampir dipukulin sama satu RT gitu, terus jadi malu cuman karena mau kasih makan anaknya. Dia nggak paling tahan, walaupun caranya salah, tapi dia memang begitu nggak mau anaknya sengsara, begitu besar dia pengen anaknya tuh nggak kelaparan gitu. Mendingan dia yang malu, dia yang dipukulin, dia bisa masuk penjara demi anaknya supaya dapat makan gitu ya. Apalagi bapak yang di surga, cara dia udah pasti bener, nggak mungkin yang menyuri. Terus kedua, dia bakal lebih pengen banget kita bahagia, kita nggak kelaparan, kita nggak usah unnecessary sengsara gitu sampai kayak merasa Tuhan nggak pelihara kita. Benar. Thank you for sharing beautiful verse. Jadi itu soal the nature of God, our Father in heaven. Jadi buat yang nonton di sini, mungkin your father is not perfect, but you do have a perfect Father in heaven. Dan nggak akan biarin kamu. Aduh, kok malah signalnya jelek tuh. Aku save dulu yang ini ya, signalnya jelek. Ini.